Fajri. Saya Uci. Saya Amel. Saya Yani. Saya Irina. Saya Sofi. Saya Rahman. Kami dari perwakilan kelompok PKN. Di sini saya dan rekan saya ingin mewawancarai Ibu. Sebelum wawancara, kami boleh tahu nggak Bu? Oke, nama saya Rika. Saya menjabat Ibu, di sini kami mau melihat contoh RPP, LKPD, dan bahan ajarnya. Untuk LKPD, RPP sudah saya buat seperti ini. Ini RPP-nya. Ini udah 2 semester genap dan semester ganjil. Nah, semua di sini bisa dilihat. Sini sudah mencakup yang namanya program tahunan, proses, program semester, dan juga LKPD. Lalu ada juga dia soal-soal untuk mendukung pembelajaran serta bahan ajar. Seperti itu. Ya. Di sini kami memiliki beberapa pertanyaan. Tanggapan untuk LKPD-nya yang sudah dikerjakan. Nah, dari berbagai tema ini juga ada namanya kunci jawaban sesuai dengan mata pelajaran, dengan tema, semua sama. Di sini saya mau bertanya, Bu. Kendala apa aja Bu yang Ibu dapat dalam pembuatan RPP? Kalau kendalanya sih seperti ini nggak terlalu rumit ya. Rasanya itu adalah menyinkronkan waktunya. Karena gini, kita menyinkronkan dari RPP sama realita itu kadang nggak cocok waktunya. Misal pembelajaran saat pembukaan itu kan harusnya ada salam, ada doa. Untuk merapikan anak-anak itu saja sudah memakan lebih dari yang kita targetkan seperti itu. Jadi hal itu ada kendala. Untuk penyusunan dan segala macamnya itu kan tidak ada kendala. Itu kan hanya seperti tadi sebagai guru saja ya. Menurut Ibu, mengapa dalam pembelajaran khususnya PKN ya Ibu, saat ini perlu digunakan media yang terintegrasi dengan teknologi? Karena seperti ini, kalau PKN itu kan dia berkaitan erat dengan etika adat. Anak-anak ini dia lebih nyaman, lebih mudah paham kalau kita membuat
itu semacam animasi. Jadi mereka harus melihat tindakan seperti ini, tidak boleh lagi. Sekarang kan kasus bullying ya, yang lagi puncak ya. Nah, jadi mereka tuh harus tahu seperti apa kasus bullying itu yang harus kita kita hindari. Jadi kan kemajuan teknologi ini sangat mendukung supaya mereka juga melihat kalau seperti ini itu tidak boleh, itu sudah termasuk bullying seperti ini. Jadi memang teknologi itu untuk pembelajaran mereka itu sangat mendukung. Oke Bu, jadi sekarang saya lanjut gitu. Nah, ini terkait dengan penilaian gitu. Jadi menurut Ibu sendiri, apa yang membedakan penilaian dari pembelajaran PKN di SD dengan penilaian pembelajaran lainnya? Kita bisa bedakan pembelajaran PKN ini lebih ada benefitnya. Karena sekarang kan kita membuat penilaian berkarakter. Jadi harusnya memang berkarakter itu lebih ditonjolkan. Makanya dari gambaran sekarang dan biasanya sekarang anak-anak apalagi sama guru. Jadi mereka tidak takut lagi sama guru kalau udah marah. Jadi mereka mau kan kita harus memulai etika dan sikap sekarang. Nah, kan sebelum ini tentang penilaian Bu. Sekarang mungkin kami pertanyakan tentang LKPD-nya gitu kan Bu. Sebetulnya menurut Ibu, ada nggak Bu kendala atau kesulitan dalam membuat LKPD ini Bu? LKPD itu sebenarnya kan lembaga kerja pendidikan peserta didik. Kadang kemampuan siswa ini kan berbeda-beda ya. Kita nggak bisa semua memasukkan itu yang terlalu sulit. Sedang pernah dibuka kan ada C1, C2, C3 kan itu ada komponen-komponen yang jadi kemarin itu saya membuat yang saya temukan kalau peneliti saya buat yang kurang paham tidak bisa menjawab yang satu. Nah yang kendala kedua kalau terlalu berat yang pintar dan cepat selesai karena salah satu kendalanya itu yang pintar cepat selesai buat ribut. Sehingga teman-teman yang belum selesai tadi merasa terganggu, jadi konsentrasinya dia, jadi mau cepat-cepat selesai, karena mau cepat-cepat main sama seperti teman-teman yang kita lihat. Ya, kalau kita lihat itu ya Kak, itu jadi pengetahuan baru untuk kita. Bagi kita yang belum gitu kan. Berarti anak-anak itu harus sejajar, ini harus sesuai, tapi kan kami kita lihat lingkungannya juga. Nggak mungkin kita bisa sama ratakan anak-anak itu kalau orangnya kan berbeda. Contoh misalnya si A satu tambah satu langsung nangkep dua kan misalnya yang B kita bilang satu tambah satu kita harus berpikir apa hasilnya kan seperti itu. Daya tangkap anak-anak itu berbeda jadi nggak sesuai dengan kenyataan yang ya, tapi tadi itu terlalu sulit pun yang kurang bisa jadi sisa. Makasih Bu. Jadi ada nih Bu satu lagi yang kami tanyakan, ini terkait bahan ajar gitu kan. Jadi dari Ibu sendiri, dari mana sih referensinya membuat bahan ajar? Kalau saya membuat bahan ajar nggak jauh dari itu ya, karena kita teknologi sudah maju, sudah bergerak. Ada yang namanya jurnal, ada yang namanya e-book, buku-buku peneliti terdahulu kan itu kan jadi salah satu referensi. Jadi bisa di buku ini tidak ada pembelajaran peneliti, gitu kan? Lalu kita lihat lagi yang lain, bagaimana caranya membuat pembelajaran peneliti itu dan ada yang tak ada menjadi ada. Kan? Jadi saya dapat referensi itu dari kita di learning, e-book, jurnal. Iya, artinya kita harus beradaptasi gitu ya, dengan perubahan kembali. Kan kita punya teknologi yang sudah maju ya, kita kan dari era globalisasi. Membuat teknologi itu jadi Oke Bu, jadi ini mungkin ke analisis ya Bu, jadi kita bersama gitu. Jadi kalau dari tanggapan Ibu sendiri gitu, abad 2021 itu sebetulnya seperti apa gitu? yang seperti kayak mana? Ini keterampilan abad 2021 itu menurut Ibu yang seperti apa, terkhusus untuk siswa kita gitu? Berkarakter. Ya, abad 2021 itu kan artinya kita sudah masuk di zona teknologi gitu kan Bu. Artinya bagaimana nih keterampilan yang sebetulnya perlu kita tekankan kepada siswa kita, apalagi kepada kita sendiri gitu. Kalau dibilang dari teknologi sebenarnya kan ada pro dan kontra ya. Kalau teknologi itu mana? Kalau zaman sekarang, sedangkan kita aja pun masih kurang paham ya kan? Nah, terbilang sangat pesat ya maksudnya teknologi sehingga kan
anak SD sekarang pun juga sudah bisa mengakses apa yang seharusnya belum mereka akses. Tapi memang ada dampak positifnya. Artinya apa? Mereka lebih mengetahui, lebih paham. Kita suruh nanti coba cari nanti di buku, kalau mereka mencari di internet. Jadi pemikiran itu jadi semakin berkembang. Cuman memang kebetulan nggak semua ya, lebih banyak main gadgetnya yang mengarah ke maksiat ya. Ada yang positif 5 menit dan yang positif, selanjutnya yang negatif. Dan jadi mungkin itu akan teknologi sudah semakin maju. Semuanya harus pakai teknologi, sedangkan semua pendaftaran pun harus online. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Saya mau bertanya tentang penguatan pendidikan karakter dan profil belajar Pancasila itu menerapkan. Sekarang kan lagi eranya kultur merdeka ya, tapi memang kita belum menggunakan kultur merdeka, belum bisa kan juga ya. Asal dicoba, Jadi itu pun kan belum semua sekolah ya, masih meraba. Dan sekarang yang perlu ditekankan itu kan dari siswa berkarakter, ya kan, berakhlak, itu suka yang ya. Jadi yang perlu dibenahi adalah kembali ke ya, saya katakan ketika karena gini, saya melihat kenyataannya dari kehidupan realnya luasnya, banyak siswa itu yang tidak menghargai yang lebih tua. Contoh kecilnya, dia udah tahu salah, tapi dia tidak mau meminta maaf, merasa dia tidak salah. Penguatan Pancasila itu kan harusnya ada yang namanya segala macam. Itu kan ada butir-butir Pancasila itu yang kita harus membawa di kehidupan kita. Ya kan, menghargai Allah, menghargai Oke Bu, ini mungkin sedikit yang ingin kami tanyakan, mungkin ini terkait kearifan lokal gitu kan Bu. Apakah di sekolah kita ini penerapan pembelajarannya misalnya berbasis kearifan lokal, atau ada nih dari Ibu sendiri yang membuat di kelas mungkin ada berbau kearifan lokal itu di bagian mananya? Misalnya pembukaan pembelajaran atau penutupan nanti menggunakan lagu daerah, atau seperti apa? kayak seperti ini juga inilah kita jadi berbudaya, maka gurunya diminta untuk membuat seragam pembelajaran dan disuruh membaca pakaian adat Ya, kau tahu jadi mana itu situ melihat kau tahu itu semua itu makannya bukan beragam, saya beragam ya salah. Ya, berarti tetap lakukan Bu. Artinya di zaman apapun kita, budaya kita itu tetap nomor satu. Harus tetap kita tekankan bahwasanya iya, kita berbasis teknologi, tetapi kearifan lokal itu harus ada. Sedikit tambahan ya, dulu saya ada tesis tentang kebudayaan. Jadi banyak apa sih permainan jadul atau permainan seperti mereka hanya tahu jadi makanya saya lihat itu ngerti karena sudah terupdate mereka, jadi mereka nggak tahu budaya kita sekarang apa yang jadi kearifan lokal kita. Mereka kan nggak tahu misalnya nih kearifan lokal itu harus budaya kemana dari budaya kita. Ya itu lebih sedikit begitu kan Bu. Terkait itu memang kami juga pada saat ini sangat ditekankan untuk membuat LKPD sebisa mungkin berbasis kearifan lokal. Misalnya dari matematika, dibuatlah tentang budaya ini sedikit, gitu kan. Bisa tadi permainan-permainan yang bisa mengutamakan perhitungan, gitu. Jadi itulah kita sebagai calon kami lah, terkhusus dari Ibu sendiri itu bisa menjadi pembelajaran juga untuk kami, ya agar kita tekankan lagi, begitu kan, agar itu bisa kita pakai gitu. Terlebih kami saat ini masih tak perkembangan, masih tak belajar. Kalau saya sih mungkin sudah sangat cukup Bu dan sangat jelas. Mungkin nanti lain waktu kalian bisa banyak sharing lagi sama Ibu tentang bagaimana cara mengajar lebih baik. Terima kasih ya. Oke.
Jadi refleksi yang saya dapat itu dari hasil wawancara saya terhadap wali kelas 6 yaitu bahwasannya dalam pembuatan RPP itu sebenarnya tidak sulit, namun kesulitannya itu ada dalam mengkondisikan kelas. Jadi refleksi yang saya dapat terkait LKPD adalah untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan siswa tersebut. Jadi media pembelajaran itu adalah sumber belajar dan salah satu agar siswa dapat memperoleh informasi dari guru. Jadi setelah diskusi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa bahan ajar itu adalah seperangkat bahan materi yang digunakan sebagai guru untuk memberikan materinya kepada siswanya terkait dengan apa yang akan kita ajarkan kepada siswa tersebut. Penilaian dibuat untuk mengetahui apakah proses belajar yang kita lakukan itu telah berjalan dengan lancar, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Refleksi yang terakhir yaitu tentang keterampilan ada 21 yang dimana kita sebagai calon seorang guru dituntut untuk meningkatkan kreativitas kita terutama di bidang teknologi dan menekankan kepada akar dan juga profil Pancasila untuk kita sebagai calon seorang guru dan kepada calon siswa kita, terutama kita mengajarkannya ditekankan kepada kearifan lokal di mana supaya siswa tersebut tetap mengenal budaya-budaya lokal kita dan tidak tertinggal. Mungkin cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih.